Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan asma yang ke-19, Al-Alim, Zat yang maha mengetahui tentang ilmu apapun. Allah itu the all knowing. Allah subhanahu wa ta'ala sumber ilmu pengetahuan yang salah satunya Allah sampaikan di dalam ketetapan ayat-ayatnya yang tertulis, yakni Al-Quran. Dan nanti akan ada ketetapan Allah yang digelar dalam tata laksana kehidupan, yaitu ayat kauniyah. Ayat yang digelar di dalam kehidupan, pagelaran kehidupan. Maka untuk memudahkan, kita kondisikan dulu, mari membaca ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Kemarin kita sampaikan kembali lagi, kita perdalam lagi sedikit. Fatir ayat 29 yang pernah kita baca, yang pertama kali Allah menegaskan innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Memang di sini Ibu, Bapak, saudara sekalian, yang perlu kita ketahui, Al-Quran itu kalau hanya dari kejauhan, itu apa ya? Harapan kita itu sebenarnya, niat kita sudah kuat. Saya pengen baca Quran. Namun ketika kita sudah memegangnya, itu godaan mulai datang. Godaan mulai datang. Sudah membacanya, godaan jauh lebih kuat lagi. Sehingga kalau Bapak Ibu rasakan, membaca 5 ayat itu seakan-akan berat sebelum dilakoni. Sebelum dilakoni. Karena apa? Di situ godaan. Namun ketika kita sudah menjalani, dinikmati, maka nanti kita akan bisa merasa kurang. Ketika kita itu belum melakukan, banyak godaan memang. Karena apa? Setan pada diri kita ini masuk melalui aliran darah. Aliran darah masuk ke otak. Otak mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi? Yang paling pertama, nanti dulu. Kosek. Sering saya matur, sering saya sampaikan. Kehilangan momentum setiap manusia itu gara-gara satu kata, kosek. Sehingga disebut dalam pemahaman itu ya, untuk gojekan, namun ini untuk memudahkan mengingat sebenarnya. Setan yang paling dominan menang itu adalah setan kosek, dalam tanda petik.
Niku lho nek kalau kita dikatakan ayo segera salat kosek. Nah niku namanya setan kosek. Nggih ta nggih. Jadi Masya Allah ini. Alladzina yatluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballah. Maka membaca Quran Al-Alim. Allah zat yang maha mengetahui. Karena Allah sumber ilmu pengetahuan, Allah mengetahui segala sesuatu, maka dekatlah kepada Allah. Dekatlah kepada kitab Allah, maka nanti kita akan mendapat percikan-percikan kebaikan, percikan-percikan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi membaca kitab Allah. Membaca Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masya Allah. Ini kan Allah memberikan penyemangat untuk hamba-hambanya, kita sebagai hamba-hamba Allah. Ikuti itu. Setelah itu kita baru merasakan. Dan betapa tidak ada sesuatu yang dibelanjani oleh Allah. Semua ditepati. Nah kalau ada orang yang saking memahami betapa anugerah Allah itu besar sekali, sampai yang bersangkutan itu menetapkan dirinya, menguatkan diri, berupaya keras. Bagaimana agar setiap harinya ia mampu, atau bukan mampu ya, mampu sebenarnya asalkan mau kan ya, bisa membaca ya, bisa terbaca, atau lisannya bisa membacakan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an 1 juz dalam setiap hari. 1 juz 1 hari. Insyaallah ya, ini kalau kita tahu riyadhah para kiai sepuh ya, yang Ustadz Ali Maksum ya, itu yang di Jogja itu ya, kalau kita baca sejarahnya, riyadhahnya, latihannya, tiap hari membaca 1 juz, sekian waktu, sekian tahun. Ada yang sehari itu 3 juz, waktunya sekian tahun ya. Ada pula beliau itu melakukan untuk riyadhah ini, untuk melatih ya, melatih dirinya untuk berbuat baik, 1 hari 7 juz. Bahkan yang terbanyak beliau lakukan dalam tempoh waktu tertentu 1 hari 10 juz, sehingga beliau khotam dalam bacaannya itu 3 hari sekali. Kalau riyadhahnya seperti itu, maka nggak usah khawatir, nggak mungkin riyadhah yang seperti itu tidak berbuah. Pasti berbuah. Buahnya kepada siapa? Nanti anak turun beliau. Ya, anak turun beliau. Bisa jadi beliau bisa melakukan itu karena para kakek nenek moyangnya dulu telah mempunyai riyadhah yang di masanya berlainan. Ya, riyadhah yang super, yang spesial untuk bisa dilakukan. Sehingga apa? Sehingga garis atau dari
anak turunnya nanti juga kalau ada yang seperti itu adalah karena apa? Investasi yang telah dilakukan oleh para bini sepuhnya. Maka monggo tugas kita sekarang untuk meninggikan ya, untuk memperluas pengetahuan kita, terlebih bagaimana kita mengetahui tentang Islam ini. Marilah terus Ibu, Bapak, saudara sekalian, kalau kita sudah umur ini berjalan terus, monggo pastikan bahwa kita akan senantiasa memahami Al-Quran. Mau apa lagi? Mau kemana lagi? Kan jelas toh? Muara kita kan jelas toh? Umur kita yang sudah 50. Ada yang 60. Ada yang lebih. Ayo monggo sarang-sarang. Kita saling menguatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insyaallah dengan cara yang demikian ini kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah, mendapat kekuatan dari Allah. Akhirnya apa? Dengan dibukanya hati kita terhadap ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya itulah kekayaan yang tidak akan ada bandingannya. Karena dengan ilmu dunia ini akan datang kepadanya. Itulah ilmu pengetahuan, maka Allah menetapkan dirinya Al-Alim. Maka marilah kita mengikuti Allah agar kita mempunyai pengetahuan, terlebih pengetahuan tentang agama atau tentang Al-Quran, sehingga nanti semuanya pasti insya Allah akan mengikuti. Semoga Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita untuk kita tetap sehat walafiat, agar aktivitas kita senantiasa lebih baik. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.